semuanya, perkenalkan nama saya Putu Maharani Aceh Astiti. Saya adalah mahasiswa Puteker Angkatan 26 Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai cara penggunaan dari turbohaler. Nah, turbohaler merupakan salah satu jenis inhaler yang berbentuk tabung dan berisikan obat dalam bentuk serbuk kering. Turbohaler ini juga merupakan salah satu device khusus dalam pengobatan asma. Mengapa? Karena cara kerja obat ini yang langsung menuju ke paru-paru sehingga dapat mengatasi serangan atau kejadian asma yang terjadi pada pasien. Nah, apabila turbohaler ini dibuka seperti ini, maka akan terlihat bagian dalam dari turbohaler. Bagian atas turbohaler ini disebut dengan mouthpieces atau bagian yang nantinya akan diletakkan di antara kedua bibir kita. Kemudian bila diputar sedikit, bagian sebelah sini merupakan bagian yang disebut sebagai unit dosis. Nah, unit dosis ini akan menunjukkan atau memberikan kita informasi mengenai berapa banyak sih jumlah dosis yang tersisa di dalam turbohaler. Kemudian di bagian tengah sini, dekat bagian dasar dari turbohaler adalah bagian yang disebut dengan kanister atau tempat di mana obat itu tersimpan. Kemudian bagian dasar turbohaler yang berwarna merah yang dapat diputar baik itu clockwise ataupun anti-clockwise, dan yang terakhir merupakan tutup dari turbohaler itu sendiri. Langkah-langkah menggunakan turbohaler. Pertama-tama, cuci kedua tangan Anda menggunakan air mengalir dan sabun. Pastikan kedua tangan Anda bersih dan kering ya. Kedua, kita ambil turbohaler, lalu buka tutup dari turbohaler ini. Pegang bagian atas turbohaler, kemudian tangan yang lainnya memegang bagian dasar dari turbohaler. Lalu diputar berlawanan arah dan turbohaler akan terbuka seperti ini. Nah, posisikan turbohaler menghadap ke atas ya. Jadi hindari untuk memposisikan turbohaler ke arah bawah atau upside down, mengocok-ngocok turbohaler ataupun menaruhnya di sembarangan tempat. Nah, setelah kita memposisikan turbohaler pada posisi seperti ini, untuk pemakaian pertama kali, maka kita harus membuka segel turbohaler yang ada di dalam turbohaler ini. Jadi, untuk membukanya, yaitu kita memutar bagian bawah turbohaler ke arah kiri sampai dia penuh, kemudian putar ke arah kanan hingga berbunyi klik seperti itu. Nah, posisi ini turbohaler sudah terbuka ya segelnya. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan obat yang ada di dalam turbohaler. Caranya sama saja, jadi putar bagian bawah turbohaler ke arah kiri sampai penuh, kemudian kita putar lagi berlawanan arah yaitu ke kanan hingga berbunyi klik. Ya, seperti itu. Nah, saat ini turbohaler sudah siap untuk digunakan. Untuk menggunakannya, awalnya kita harus menarik nafas, kemudian hembuskan nafas secara total. Seperti itu. Jadi usahakan semua nafas sudah keluar sampai habis. Kemudian letakkan bagian mouthpieces ini ke arah mulut. Jadi berada di antara gigi. Kemudian kita kunci dengan mulut kita. Jadi seperti ini. Seperti itu ya. Lalu hirup turbohaler sedalam-dalamnya secara perlahan dan penuh keyakinan. Kemudian sampai Anda merasa bahwa paru-paru Anda telah penuh, lalu lepas turbohaler dan tahan nafas selama 10 detik dan hitung secara perlahan-lahan. Kemudian Anda bisa menghembuskan nafas secara perlahan juga. Mari kita praktekkan ya. Kita relax, kemudian hembuskan nafas secara total, lalu kita letakkan bagian mouthpieces ini di antara kedua gigi dan jepit menggunakan mulut. Lalu hirup sekuat-kuatnya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, biasanya tiap-tiap turbohaler ini mempunyai mekanisme yang berbeda-beda. Jadi sangat disarankan bagi semua pasien yang menggunakan device ini untuk memperhatikan leaflet informasi yang ada dalam kemasan turbohaler
Healer, biasanya itu putarannya bisa ke kiri atau ke kanan, sama saja. Yang penting kita bisa mendengar bunyi klik tadi ya, seperti itu. Atau Anda juga bisa mengkonsultasikannya, mendiskusikannya dengan dokter ataupun apoteker Anda. Nah, setelah kita selesai menghirup Turbo Healer, tergantung resepnya nih. Apabila dokter Anda meresepkan untuk 2 dosis, maka kita ulangi untuk memutar atau mengaktifkan obat kembali. Mutar sebelah kiri, kemudian diputar hingga bunyi klik, lalu dihirup kembali. Seperti itu ya. Nah, setelah kita menggunakan Turbo Healer, selanjutnya adalah kita berkumur ya. Jadi siapkan segelas air, kita berkumur. Ya, seperti itu. Nah, tujuan dari berkumur ini adalah untuk membersihkan sisa-sisa obat yang berada di rongga mulut kita setelah menggunakan Turbo Healer untuk mencegah terjadinya infeksi jamur. Oke, setelah itu kita bersihkan Turbo Healer ini menggunakan tisu kering atau juga bisa menggunakan lap kering. Dilap bagian mouthpiecesnya, kemudian ditutup dan disimpan kembali di tempat yang aman. Cara penyimpanan Turbo Healer. Jadi Turbo Healer ini bisa disimpan dalam ruangan, dalam suhu ruang tepatnya, yaitu di bawah dari 30 derajat Celcius. Tidak perlu disimpan dalam lemari pendingin ataupun kulkas, dapat disimpan dalam kotak obat ataupun lemari yang jauh dari cahaya serta jauh dari jangkauan anak-anak. Not kedua, yaitu Turbo Healer ini biasanya seperti obat lainnya terdapat tanggal kadaluarsa ya, yang bisa dilihat di area sini, di dalam tabung ataupun dalam kemasan Turbo Healer. Jadi selalu perhatikan tanggal kadaluarsa dari Turbo Healer. Oh ya, serta unit dosis yang masih tersedia. Jadi apabila unit dosisnya sudah berkurang atau sudah mulai menipis, maka perlu dilakukan restock kembali. Apabila Anda sebagai pasien yang menggunakan device ini dalam pengobatan asma, kurang percaya diri untuk menggunakan device ini pertama kali, maka Anda bisa meminta bantuan dari dokter Anda ataupun apoteker Anda untuk mengawasi saat penggunaan pertama kali, sehingga penggunaan obat dapat dilakukan secara tepat dan maksimal. Terima kasih untuk menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.